Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Martanto Mkom ya. Video ini adalah video pelajaran untuk pertemuan keempat ya. Topik pembahasan yang pertama yaitu kontrol keamanan cyber ya. Jadi untuk melakukan kontrol keamanan cyber ini itu adalah sebuah tindakan ya yang diambil untuk melindungi sistem, jaringan atau data ya dari ancaman serangan cyber. Nah, beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengontrol keamanan cyber itu, yang pertama contoh adalah firewall. Jadi di dalam sistem yang kita miliki ya, contoh sederhana PC atau laptop itu pasti sudah ada firewallnya. Ditambah kalau kita misalnya pakai firewall perangkat ya, ada firewall perangkat tersendiri, jadi terpisah, tidak masuk dalam sistem. Windows biasanya kan ada firewallnya ya, itu terpisah, jadi ada sebuah alat bisa kita lakukan ya untuk mengamankan. Kemudian firewall ini tugasnya biasanya mengatur dari port ya, port mana yang terbuka, port mana yang tertutup. Nah, itu dilindungi oleh firewall ini, jadi kalau yang tertutup nggak bisa diakses ya. Kemudian yang selanjutnya adalah enkripsi. Nah, ini kita bisa melakukan pengamanan data ya, jadi data yang sensitif kita sembunyikan dengan melakukan enkripsi. Nah, untuk melakukan enkripsi ini kita membutuhkan 3 hal ya. Yang pertama adalah ciphertext, kemudian tool untuk enkripsinya, yang ketiga adalah kunci ya, password. Jadi 3 hal itu harus dimiliki untuk melakukan enkripsi. Kemudian ada anti malware ya. Anti malware di sini, program anti malware digunakan untuk mendeteksi, mencegah, dan menghapus program berbahaya seperti virus, spyware, malware lainnya. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya ada autentikator ya. Autentikator ini fitur keamanan yang mungkin ampuh ya, terkait dengan pengaturan hak akses. Jadi kalau kita bukan si pemilik yang benar ya, kita tidak bisa melakukan autentikasinya. Misalnya kita mau masuk ke dalam sistem, autentikasinya misalnya pakai Google Authenticator ya. Nah, kalau si yang coba ngubah itu nggak punya Google Authenticatornya yang benernya, maka ya dia tidak bisa buka ya. Nah, tuh Authenticator itu penting ya. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima adalah penilaian vulnerability assessment ya. Biasanya di sini itu biasa kita lakukan untuk menguji atau mengidentifikasi kerentanan dalam sistem atau jaringan ya. Jadi biasanya itu perlu kita lakukan. Kemudian yang 6, kontrol akses ya. Kontrol akses di sini kalau kita mau login ke dalam sistem harus sudah terdaftar datanya semuanya ya. Jadi yang belum terdaftar nggak akan bisa masuk ke dalam sistem. Itu agar mengamankan jaringan ya. Kemudian pemantauan ya, ini harus selalu kita lakukan untuk memantau agar sedini mungkin kita bisa mengetahui serangan yang mungkin akan timbul ya. Maka kita harus paham tentang awal-awal terjadi serangan seperti apa. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.